Oke guys, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau bahas isu yang lagi ramai teman-teman ya di berita-berita sudah 1-2 mingguan atau 3 mingguan ini sih. Kasus di mana Bapak Agus Raharjo ya, mantan ketua KPK atau apa gitu ya, lagi rame dengan Jokowi, di mana dia katanya ada kasus, ada pertemuan dengan Jokowi, kemudian pihak Jokowinya juga menolak dan mengatakan tidak pernah terjadi. Kemudian si eh, orang-orang dekat Pak Jokowi juga bilang ini tidak pernah terjadi dan sebagainya gitu ya. Nah, coba deh teman-teman kita ambil pelajaran dari kasus ini dibandingkan dengan kasus gue. Oke, kasus gue yang rame di mana-mana itu ya. Kasus gue itu kan rame gara-gara gue live Instagram atau YouTube atau gue merekam lah intinya gitu kan ya. Tetapi justru gue melihat kasus ini eh, sangat-sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami bahwa segitu pentingnya, teman-teman ya, segitu pentingnya untuk merekam setiap kejadian, setiap peristiwa ketika lu atau kita warga negara ketemu dengan yang namanya pejabat publik, teman-teman ya, pejabat pemerintah. Kita perlu merekam. Kenapa? Supaya ada bukti, supaya tidak ada dusta di antara kita. Oke? Ini kita baca teman-teman ya dari suara.com ya informasi ini ya dari mengenai kasus ini ya. Ini hari tanggal 16 Desember, minggu lalu ya. Pengakuan Agus Raharjo dimarahi Jokowi berujung laporan polisi. Nah, teman-teman, gara-gara nggak ada rekaman, makanya jadinya laporan polisi. Coba kalau ada rekaman, selesai urusannya teman-teman ya. Satu rezim selesai ya. Oke, Bapak Hasto bilang, bisa dibuktikan lewat tes kebohongan. Kita baca ya. Mana Ketua KPK Pak Agus Raharjo dilaporkan ke Baris Krim Polri yang ngelaporkan siapa juga nggak jelas. Ini kan kalau mau ngelaporin Jokowi dong yang ngelaporin. Jangan orang-orang nggak jelas yang ngelaporin ya. Mesti Jokowi dong. Kan yang ditembak langsung Pak Jokowi. Kan ini delik aduan dong. Mesti Pak Jokowi yang ngadu. Ya, tapi kan terbukti Pak Jokowi ini ya begitulah. Atau Jokowi untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi IKTP. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal kredibilitas Agus sebagai mantan ketua Komisi Anti Rasuah. Jadi orang yang terbuka justru malah mau dikriminalkan gitu ya, malah mau di. Jadi bukan kasusnya yang mau dibuka, tetapi orangnya yang mau dihantam, yang mau dibungkam, bahkan mau dipenjara gitu ya. Inilah, aduh, kasus-kasus seperti ini nih harusnya cepat-cepat dihilangkan ya. Kalau kita cermati pendapat dari para tokoh pro demokrasi perguruan tinggi, banyak yang percaya pada kredibilitas Pak Agus Raharjo. Nih kata Pak Hasto nih ya kita tahu orang politik lah ya. Tetapi eh, dari kasus ini berkembang, banyak orang lebih percaya kepada Pak Agus dibanding dari kelompoknya Pak Jokowi gitu. Pengakuan Agus menurutnya dapat dibuktikan lewat alas pengetesan kebohongan. Tergantung siapa yang ngetes, bos. Aduh. Sehingga tidak dibu- tinggal dibuktikan saja. Kan bisa dibuktikan keterangan seseorang itu betul atau tidak melalui tes kebohongan. Tinggal mana yang melakukan kebohongan terhadap publik gitu kan. Ya tinggal diadu aja siapa yang ngebohong pada publik ya. Bahkan Tempo itu bikin sebuah laporan di majalah Tempo itu ya. Pertanyaannya adalah siapa yang berbohong, Jokowi atau Agus gitu ya. Dia bilang tidak boleh ada intervensi ke KPK sebagai lembaga independen. Terhadap proses penegakan hukum memang harus dilakukan dengan mengedepankan seluruh independensi dari KPK, termasuk para pejabat yang bertugas untuk memerangi dan mencegah korupsi itu. Hasto pun menyerahkan proses ini kepada pihak yang berwajib ya, meski diakuinya pernyataan Agus banyak mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk gua ya teman-teman ya. Gua adalah orang yang mendukung Pak Agus. Mohon maaf nih Pak Jokowi. Sulit ya, sulit kalau mau udah mau ngomongin hal seperti ini ya. Banyak dukungan dari masyarakat yang memberikan Pak Agus atas pernyataannya karena memberantas korupsi memang tidak mudah. Diperlukan suatu semangat juang dan juga keteguhan di dalam penegakan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas ya. Oke, gitu doang ya. Sebenarnya majalah Tempo itu membuka panjang lebar teman-teman ya. Kalau kita buka majalah Tempo itu dibahas panjang kali lebar kali tinggi ya. Nih, judulnya nih ya. Siapa berdusta? Sorry guys. Siapa berdusta pelemahan KPK? Ya. Presiden Jokowi diduga mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan perkara korupsi IKTP ya, cawe-cawe memuluskan pembangunan. Jadi kalau ini beritanya benar dan bisa dibuktikan ya, kalau bisa dibuktikan habis nih satu satu rezim selesai ya. Tetapi kan lagi-lagi
kasus ini menjadi panjang, kali lebar, kali tinggi, kali nggak jelas, kali membingungkan, gara-gara tidak ada bukti. Teman-teman ya. Semua ini akan jadi ribut, jadi nggak jelas, asal ujungnya ini nggak jelas gara-gara tidak ada bukti. Coba kalau Pak Agus ikutin metode gua, di live kan aja kalau perlu si oknum ini, kalau emang dia begitu ya. Eh, Kalau nggak usah di live kan ya udah direkam saja audionya, bos ya Pak Agus belajar. Sorry ya, kita belajar dari Pak Agus ya, sorry ya. Kita yang belajar dari Pak Agus. Direkam aja, biar masyarakat tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nah, ini Pak Presiden Jokowi memerintahkan Agus Raharjo menyetop kasus korupsi IKTP dituding sering cawe-cawe di KPK ya. Ini dituding teman-teman, dugaan ya. Kita tidak tahu benar apa salah, kita nggak tahu bagaimana kasus yang sebenarnya. Gua sendiri tidak mau terjebak dalam situasi mempercayai atau tidak mempercayai ya, karena nggak ada bukti. Itu kalau nggak ada bukti ya ya susah ngomong teman-teman ya. Nah, tetapi kan keberanian Pak Agus untuk membuka ke publik tentu saja tidak sembarangan juga ya. Mungkin dia punya bukti, kita nggak tahu. Kalau dia punya bukti, selesai satu rezim. Oke, nah ini kan. Nah, Agus mengaku bingung mengartikan perintah tersebut ya. Ini sudah teman-teman sudah tahu lah ya. Lu sudah tahu semua lah kasus seperti ini ya. Sudah kita baca juga, kita sudah tahu juga kasusnya ya. Tempo dibuka dengan terang benderang teman-teman ya. Kemudian dibocor alus kemarin ya, dibocor alus ke kejadian Tempo juga sudah membahas dengan detail juga, nggak detail juga, cuman ya dijelaskan dengan gamblang gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, bahwa memang sebegitu parahnya lah. Mohon maaf nih ya, Bapak Jokowi yang gue pilih 2 kali dalam rangka dia mengintervensi segala aspek kehidupan dari perpolitikan, hukum, ekonomi, semuanya dilibat habis ya. Tetapi ini hanya dugaan, teman-teman ya, hanya dugaan. Kita nggak tahu benar apa enggak, karena Pak Agus juga tidak bisa memberikan bukti apa-apa ya, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa ya? Sederhana aja ya, kesimpulannya aja kita belajar dari Pak Agus. Kasus seperti ini sekarang kan dia dilaporin ke Bareskrim ya. Dan yang melaporkan pasti ya pihak penguasa dong ya. Dia dilaporkan ke Bareskrim, penjara sudah di depan mata, ya kan? Penjara di depan mata nih. Kalau digerakin gerak cepat masuk penjara nih dia nih ya, minggu depan atau bulan depan gitu ya. Kan nggak ada bukti ya. Kalau nggak ada bukti berarti fitnah kan gitu. Nah, coba kalau Pak Agus ada rekamannya Pak. Nggak usah video, audio aja deh. Gitu ya. Udah selesai ya. Satu rezim tumbang, selesai semua ya. Rekaman akan jadi bukti bahwa dia itu mungkin salah, Pak Jokowi yang betul. Rekaman juga akan jadi bukti, oh bahwa dia benar, Pak Jokowi yang berbohong, gitu ya. Biar apa? Supaya transparan negara ini, jangan disembunyi-sembunyiin. Ini pelayan publik, bos. Ini pelayan publik kerja pakai uang rakyat, gitu ya. Mak kerjanya pakai uang rakyat, pelayan publik, gitu ya. Jadi semua kerjaan dia, apalagi yang berhubungan dengan publik, apalagi berhubungan dengan pelanggaran hukum, harus dibuka transparan. Terbuka apa adanya aja, ya supaya tidak ada dusta di antara kita. Apa sih yang terjadi sebenarnya kita buktikan dengan bukti, bukan cuma ngomong-ngomong doang ya. Jadi bahaya nih metodenya Pak Agus begini, ngomong-ngomong doang nggak ada bukti, akhirnya bisa bahaya, bisa celaka ya, bisa masuk penjara ya. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman wajib pajak dimanapun Anda berada, belajarlah dari Pak Agus dan kasusnya Pak Jokowi ini. Terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, belajar. Kita ketika berurusan dengan pejabat publik harus wajib merekam, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya terbukti dia ini orang berintegritas dan orang yang profesional. Dan juga terbukti kalau dia ini orang brengsek. Gitu teman-teman ya. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ikuti cara gue kalau mau. Ketika lu berurusan dengan pejabat publik, maka selalu wajib merekam. Oke, semoga bermanfaat.